Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Sinta dengan angka NIM terakhir 408. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Nah, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain untuk mendapatkan dana dari investor. Dengan membeli obligasi, investor berarti meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan sebagai gantinya akan menerima bunga atau kupon secara berkala serta pengembalian pokok utang atau nilai nominal saat jatuh tempo. Kemudian di sini terdapat tujuan diterbitkannya obligasi. Pihak penerbit menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek besar tanpa menjual saham, yang berarti tidak mengurangi kepemilikan. Kemudian untuk membayar utang jangka pendek, lalu untuk mendapatkan dana untuk ekspansi bisnis. Kemudian karakteristik obligasi. Yang pertama ada nilai nominal atau face value, yaitu nilai pokok obligasi yang akan dibayar kembali kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua, itu ada jatuh tempo atau maturity date, yaitu tanggal ketika obligasi harus dibayar kembali, pokoknya kepada pemegang saham. Kemudian di sini terdapat tingkat bunga, yaitu persentase bunga yang dibayarkan secara berkala. Lalu yang keempat ada harga pasar obligasi, yaitu harga jual beli obligasi di pasar dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal. Lalu yang kelima itu ada penerbit, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi, bisa pemerintah atau korporasi. Lalu yang ketujuh itu ada pemegang saham, yaitu investor yang membeli obligasi dan menerima pembayaran bunga pokok. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Risiko dari obligasi korporasi biasanya lebih tinggi dibandingkan jenis obligasi lainnya. Tetapi risiko tersebut sejalan dengan tingkat bunganya yang lebih tinggi. Obligasi korporasi memiliki kupon tetap, kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, obligasi daerah. Obligasi daerah ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau pelayanan publik. Obligasi ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. Obligasi daerah juga menawarkan tingkat bunga yang menarik dan didukung oleh pendapatan pajak daerah. Kemudian yang ketiga, obligasi syariah atau suku. Sesuai namanya, obligasi syariah atau suku merupakan obligasi yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Suku tidak membayar bunga seperti obligasi konvensional, melainkan keuntungan dari bagi hasil usaha yang didanai oleh suku tersebut. Contoh obligasi ini yaitu suku tabungan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan memberikan bagi hasil kepada pemegang suku berdasarkan kinerja dari aset yang dibiayai oleh suku tersebut. Lalu yang keempat, obligasi konversi. Obligasi konversi itu adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan penerbit pada waktu yang ditentukan. Obligasi ini memberikan keuntungan ganda bagi investor, yaitu pendapatan tetap dari bunga dan potensi keuntungan dari konversi saham. Kemudian yang kelima itu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara. Obligasi ini sering dianggap sebagai investasi yang paling aman karena didukung oleh kekuatan fiskal pemerintah. Contoh dari obligasi pemerintah di Indonesia adalah surat utang negara dan obligasi retail Indonesia. ORI atau obligasi retail Indonesia ini biasanya menawarkan tingkat bunga yang tetap dan pembayarannya dilakukan secara periodik. Nah, keuntungan dari obligasi ini yaitu pendapatan tetap. Investor mendapatkan pendapatan tetap berupa kupon bunga. Kemudian yang kedua, risiko lebih rendah dari saham, yaitu harga obligasi cenderung lebih stabil dibanding saham.
Yang ketiga itu adalah prioritas saat dilikuidasi. Artinya jika perusahaan bangkrut, pemegang obligasi dibayar lebih dulu daripada pemegang saham. Kemudian terdapat diversifikasi portofolio, yaitu obligasi membantu menyeimbangkan resiko dalam portofolio investasi. Lalu yang kelima itu adalah potensi capital gain. Jika dijual di pasar sekunder saat harga naik itu dapat memperoleh keuntungan. Kemudian di sini terdapat resiko obligasi yang harus diantisipasi, yaitu bunga obligasi itu bergantung pada tingkat bunga pasar keuangan dan bisa berfluktuasi seiring waktu sesuai jenis produknya. Nah, yang kedua, meski relatif aman, obligasi ini tetap mempunyai risiko gagal bayar ketika pihak penerbit tak mampu membayar bunga serta pokok utangnya. Kemudian yang ketiga itu terdapat risiko capital loss di mana investor dapat mengalami kerugian ketika menjual obligasi ketika belum jatuh tempo ke investor lain via pasar sekunder. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.